Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehebatan orang iman. Orang iman kalau soleh, barokai kepada kita, ahli zikir, menjadikan kita selamat. Ini kalau orang solehnya orang lain. Bagaimana kalau orang solehnya itu anak kita, Pak? Coba kita pikirkan dan kita bayangkan. Bagaimana kalau yang soleh, yang alim, yang ahli zikir, yang hafid Quran, anak kita juga bagaimana, Pak? Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW beliau bersabda kurang lebihnya, barang siapa yang apal Quran, anaknya hafid Quran, ulbisa walidahu tajan dawuhu ka dawi syamsi fi buyutikum. Maka orang tuanya, walaupun orang tuanya nggak hafal Quran, Allah akan memakaikan kepada dia mahkota seterang mahkotanya matahari, seterang sinarnya matahari. Jadi hadirin yang mulia, kalau kita ini punya anak hafid Quran, Masya Allah, walaupun kita nggak hafal Quran, mungkin baca Quran belum lancar, dapat mahkota gratisan yang terangnya nggak karu-karuan. Di dalam hadis yang lain diceritakan, barang siapa yang hafal Quran, maka dia nanti akan bisa menyelamatkan keluarganya minimalnya 10 orang yang wajib masuk neraka. Hadirin yang mulia, siapa di antara kita yang menjamin diri kita nggak masuk neraka? Tidak ada, hadirin. Selain orang-orang khusus yang dipastikan oleh Allah, dipastikan oleh Rasulullah SAW, maka setiap orang tidak boleh merasa selamat dari neraka. Orang-orang yang sudah dipastikan dari neraka loh, seperti para sahabat, mereka pun tidak merasa aman. Hadirin yang mulia, lah kalau kita ini punya anak itu hafid Quran, maka umpamanya kita ini wajib masuk neraka, insya Allah akan diselamatkan oleh anak kita. Maka hadirin yang mulia, kita punya teman orang iman, kita punya anak orang iman, kita punya keluarga orang iman, ini harus kita syukuri dengan sebetul-betulnya. Insya Allah hadirin. Cara mensyukurinya bagaimana? Cara mensyukurinya, kita jadikan teman-teman kita jadikan saudara-saudara kita jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang hafid Quran, hafal Quran, ahli ilmu, ahli zikir, ahli dakwah. Insyaallah hadirin. Itulah yang harus kita cita-citakan. Kalau kita ini punya anak, kita sekolahkan tok dunia tok, itu berarti kita nggak syukur, Pak. Loh kok bisa? Iya. Hadirin yang mulia, ini perumpamaan saja. Kita ini orang biasa, kemudian diberi mobil yang sangat bagus, sangat mahal. Harganya kita bilang 20 miliar. Kemudian setelah kita dapat mobilnya kita jemur, Pak. Kita jemur, nggak pernah kita lap, nggak pernah kita panasi. Orang seperti ini kira-kira dikatakan orang terima kasih atau orang kurang ajar, Pak? Orang kurang ajar, Pak. Masya Allah. Hadirin yang mulia, Allah telah memberi kita putra. Insya Allah yang duduk di sini rata-rata sudah punya putra semua. Karena jenggotnya sudah panjang-panjang, Pak. Masya Allah. Ini adalah anugerah yang sangat mahal. Datangnya seorang putra atau seorang putri di dalam kehidupan kita ini adalah satu perkara yang besar. Banyak orang menjual mobilnya, menjual rumahnya demi mendapatkan putra. Kita nggak jual apa-apa sudah keluar sendiri, Pak. Hadirin yang mulia, lah putra ini adalah anugerah Allah. Putra ini kalau dididik bisa jadi wali Allah. Putra ini kalau dididik bisa masukkan kita ke dalam surga. Putra ini kalau dididik bisa mendatangkan pahala yang banyak kepada kita. Dikatakan dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw waladin shalihin yad'u lahu, aw ilmin yuntafa'u bihi." Orang itu kalau punya anak yang soleh, bapaknya sudah meninggal, anaknya doa terus, dapat ngirimkan pahala terus. Lah anak yang berpotensi untuk jadi perkara luar biasa, lah kok cuma kita kasih makanan kertas sekolahan itu bagaimana? Maka kita ini nggak terima kasih, berarti diberi anak yang soleh, diberi anak itu nggak terima kasih kalau hanya kita kasih dunia saja. Kita punya anak suruh kerja di sawit terus, suruh kerja di pasar terus, suruh dagang terus. Hadirin yang mulia, ini berarti kita ini nggak tahu terima kasih kepada Allah. Tandanya orang itu terima kasih pada Allah diberi anak, kalau anaknya ini dijadikan anak-anak soleh semua. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita usaha
bagaimana caranya mempunyai anak soleh. Insyaallah hadirin. Bagaimana supaya kita ini punya anak yang soleh itu? Banyak caranya hadirin. Di antaranya supaya kita ini punya anak soleh, jadikanlah diri kita menjadi anak soleh, menjadi orang soleh dulu. Karena anak itu akan ikut bapaknya. Al-waladu sirru abih. Anak itu adalah rahasia bapaknya. Maka orang itu mau lihat ini bapak baik atau enggak, lihat anaknya aja, Pak. Kalau anak itu kok soleh, ahli ibadah, oh berarti memang bapaknya ini luar biasa. Itu biasanya seperti itu, walaupun ada pengecualian-pengecualian. Anaknya buling, bapaknya alim itu juga ada. Anaknya tertib, bapaknya beling itu juga ada. Tapi hadirin yang mulia, secara umum seperti itu. Kalau kita ini pengen punya buah semangka, ya kita harus menanam biji semangka. Kalau kita ini mau punya buah mangga, ya kita harus punya pohon mangga. Kita ini seperti pohonnya, anak kita ini seperti buahnya. Lah kalau kita ini jadi anak soleh, jadi orang soleh, insya Allah putra-putra kita pun jadi orang-orang soleh juga. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, Allah anugerahkan kepada beliau putra yang sangat luar biasa, namanya Nabi Yahya. Masih kecil sudah jadi nabi. Wa atainahul hukma sabiyya. Apa amalan beliau? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nabi Zakaria ini, beliau ini adalah yusari'una fil khairat. Bukan hanya mengerjakan kebaikan saja, dia cepat-cepatan mengerjakan kebaikan. Maka umpamanya nanti ditaskil, cepat-cepatan berdiri, insyaallah, Pak. Itu baru orang yang cocok punya anak soleh itu seperti itu. Tapi kalau ditaskil mundar-mundur, wah, nanti anaknya juga mundar-mundur juga. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini menjadi orang yang yusari'una fil khairat, cepat mengerjakan kebaikan. Kebaikan itu pokoknya selagi ada takaza agama langsung kita ambil, insyaallah hadirin. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kemudian supaya punya anak-anak yang soleh ini, kita harus banyak doa kepada Allah. Maka sebagai orang tua, jangan hanya mendoakan bagaimana anak kita jadi orang kaya, anak kita jadi orang terhormat. Jangan, Pak. Doakan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Insyaallah hadirin. Apalagi doanya seorang ayah kepada putranya ini nilainya beda di sisi Allah. Kalau doanya orang tua itu, Pak, kepada anaknya doa baik, doa jelek dikabulkan semua oleh Allah. Kalau kita ini lagi jengkel itu, oh anak kucing, itu nanti langsung anak kita sifatnya mirip dengan kucing. Itu kelebihannya orang tua. Beda kalau kita doa untuk orang-orang lain. Kalau doa untuk orang lain, kalau keburukan itu kadang-kadang banyak nggak dikabulkan oleh Allah. Kalau kebaikan mudah dikabulkan, tapi kalau untuk anak baik buruk sama. Maka hadirin yang mulia, kita banyak doa untuk putra-putri kita supaya mereka jadi orang-orang baik semua. Insyaallah hadirin. Kemudian hadirin yang mulia, untuk mendapatkan anak soleh masih banyak lagi cara-cara yang lain yang insya Allah akan disampaikan besok. Semua ikut semua, insya Allah hadirin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.